Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi berjumpa sama kami di sini di podcast KPU Provinsi Jambi dan tentunya sama Hazet Akbar. Dan kalau kita kemarin sudah berbincang terkait dengan begitu banyak proses dan juga tahapan yang sudah dilalui oleh istilahnya juga penyusunan jingle, kemudian maskot dan juga beberapa hal menarik nih. Karena Pilkada serentak 2024 ini terasa tinggal dihitung bulan lagi ya. Tidak terasa tinggal waktu yang sebenarnya sangat mepet seperti itu, tetapi ini menjadi tantangan yang luar biasa oleh KPU Provinsi Jambi beserta stakeholder dan juga unsur-unsur terkait untuk menghadirkan pemilihan yang memang berintegritas dengan pemilih yang cerdas. Ini sendiri akan menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Dan untuk apa ya istilahnya menemani saya berbincang pada hari ini, dan memang suasananya indah banget gitu ya hari ini dengan suasana lingkungan yang sejuk dan juga ditemani dengan nanti beberapa cemilan ya. Tapi menunggu ya Bang ya. Ya, ini ada Bang Farul Rozi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Farul Rozi? Alhamdulillah sehat. Wah, cerah banget ya kalau udah bertemu sama Bang Farul Rozi ini. Apa ya istilahnya, ada aura-aura tersendiri seperti itu ya. Jadinya pengen pinjam uang 100 ya enggak? Ya, Bang Farul Rozi sehat? Alhamdulillah sehat. Bugar? Sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Karena memang nih saya perlu bertanya ya, KPU ini tuntutan pekerjaannya begitu sering dan padat sekali ya Bang Farul Rozi. Apalagi nih di divisi perencanaan dan juga data informasi. Di awal-awal begitu banyak ya Bang yang harus dipersiapkan seperti itu. Tadi dari mana Bang sebelum kesini Bang? Tadi masih di rumah. Masih di rumah. Iya, karena memang kemarin kita barusan rapat koordinasi terkait tentang persiapan penyusunan data pemilih untuk pilkada bersama teman-teman KPU Kabupaten Kota. Wah, sesuai banget ya, karena memang tema kita pada kali ini terkait dengan DPT atau daftar pemilih tetap yang juga sedang diusahakan akan segera rampung ya Bang ya. Mudah-mudahan. Iya. Dan ini juga sekaligus menghimbau masyarakat ya untuk mengecek lagi nih, siapa tahu belum terdata ya Bang ya. Rugi sekali ya Bang ya kalau nggak terdata. Berarti dari rumah memang sengaja datang hari ini untuk menemani saya di podcast KPU Provinsi Jambi ya Bang ya. Betul. Ya, udah siap nih biasanya ini kalau udah ditanya langsung dan lain-lain ya Bang ya. Nah, dan memang Bang kemarin kan kita baru selesai nih, sebelum masuk ke tentang pilkada, review sedikit ya Bang. Kemarin pemilu 2024 yang barusan selesai seperti apa Bang? Kehektikannya Bang. Terima kasih Bang Akbar ya. Kita kan barusan juga melaksanakan pemilu, hajatan pemilu 2024 tanggal 14 Februari yang lalu kan. Sampai hari ini memang tahapan pemilu kita belum selesai karena memang masih ada proses sidang di Mahkamah Konstitusi PHPU. Setelah PHPU Pilpres kita lanjut ke PHPU untuk legislatif. Dan Jambi memang ada gugatan yang disampaikan oleh partai politik ya. Dan kita tetap melakukan persiapan. Di sisi lain bukan berarti tahapan pemilu selesai, tahapan pilkada kita lepas, kita abaikan, tidak juga kan. Artinya pemilu yang belum selesai, pilkada sudah menyambut ini. Kita lebih kurang 200 hari lagi menuju pilkada Rabu 27 November 2024. 200 hari itu hitungan yang sebenarnya mungkin terkesan besar ya, tetapi kalau dihitung dalam bulan dan juga minggu, itu mepet banget sebenarnya udah ya Bang. Tidak terasa. Tidak terasa seperti itu. Nah, terkait dengan pilkada yang akan kita hadapi kurang lebih ya beberapa 200 hari lagi, tepatnya nanti tanggal 27 November 2024 ya Bang ya. Yang akan sama-sama kita pergi ke bilik suara terus juga langsung menyoblos seperti itu untuk pemimpin kita 5 tahun ke depan seperti apa. Saya bertanya nih Bang, tahapan pilkada saat ini sudah sejauh mana Bang? Ya, jadi di pilkada ini ada 2 tahapan, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kita sekarang memasuki tahapan persiapan, termasuk juga tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan apa? Salah satunya adalah pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc. Yaitu salah satunya adalah PPK dengan PPS. Nah, kita prosesnya sekarang lagi berjalan untuk perekrutan PPK. Besok tanggal 11 sampai tanggal 13 tes wawancara, dan tanggal 16 kalau lihat jadwal tanggal 16 itu sudah mulai pelantikan untuk PPK. Sisi lain, proses perekrutan PPS berjalan juga nih. Dan pendaftaran sudah berjalan, sudah dibuka, dan bahkan mungkin hari ini sudah penutupan untuk perekrutan PPS. Dan prosesnya tetap berjalan untuk perekrutan PPK dan PPS. Nah, itu tahapan persiapan yang kita lakukan. Salah satunya tadi pembentukan badan ad hoc. Nah, untuk anggaran kita udah selesai ya.
anggaran untuk Pilkada 2024 ini, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, di sisi lain kita juga ada tahapan penyelenggaraan. Salah satunya adalah tahapan pencalonan. Khusus untuk pencalonan perseorangan atau jalur independen. Nah, kita di provinsi maupun di kabupaten kota sudah buat helpdesk untuk pendaftaran bagi masyarakat yang mau mendaftar untuk melalui jalur independen. Dan kita sudah mengumumkan syarat minimal dukungan calon perseorangan dengan mengumpulkan KTP. Misalnya kalau calon gubernur itu minimal lebih kurang itu hampir 230.000 syarat minimal dukungan KTPL. Harus mengumpulkan KTPL-nya gitu kan. Termasuk beda dengan teman-teman kabupaten kota. Nah, itu tahapan pencalonan. Di sisi lain kita juga tahapan pencalonan kan ada 2 jalur tuh, jalur perseorangan dengan jalur partai politik atau gabungan dari partai politik. Kalau dari partai politik atau gabungan partai politik itu tahapan mungkin di sekitar bulan Agustus ya, Juli atau Agustus itu akan buka pendaftaran untuk jalur tahapan pencalonan jalur partai politik atau gabungan dari partai politik. Nah, di sisi lain kita juga nih lagi fokus juga soal daftar pemilih nih. Ya, daftar pemilih ya. Yang DPT pemilu kita itu akan kita rubah karena menurut undang-undang memang dalam penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih kita untuk pilkada itu harus dirombak lagi. Tidak berdasarkan dengan DPT pemilu kita yang 2024 lalu. DPT pemilu kita itu akan disinkronisasi dengan DP4. Tanggal 2 Mei kemarin kita sudah menerima DP4 daftar pemilih penduduk potensial pemilih itu lebih kurang 2.696.672 pemilih DP4 masyarakat yang itu nanti akan kita sinkronkan kita sinkronkan antara DP4 dengan DPT terakhir. DPT pemilu menjadi DP. Memang panjang proses untuk dalam proses tahapan penyusunan daftar pemilih mulai dari awal penyerahan DP4 sampailah menuju DPT nanti. Wah, luar biasa. Jadi panjang ya Bang prosesnya ya. Dengan waktu yang begitu singkat tetapi banyak PR yang harus diselesaikan nih oleh KPU Provinsi Jambi beserta unsurnya. Apalagi nih saya mendengar juga beberapa berita yang dihadirkan bahwa antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam Siakba juga melalui akunnya ya, websitenya, kemudian juga ad hoc dan lain-lain itu begitu cukup tinggi antusiasnya. Apalagi juga ada sistem yang diterapkan dari pemilu kemarin. Kalau memang ada yang bisa dipakai lagi digunakan kembali ya gitu, tim-tim pengawasan dan lain-lain ya Bang ya. Dan yang paling penting nih kita menyoroti adalah DPT. DPT ini sendiri memang sesuatu yang krusial. Karena inti ya Bang ya. Kalau tanpa DPT siapa nanti yang mau milih gitu ya Bang ya. Nah, untuk DPT ini sendiri memastikan kalau misalnya sebagai masyarakat ataupun juga penonton di luar sana yang ingin memastikan kalau kita ini terdaftar atau tidak seperti apa ya Bang? Ya. Jadi sebelum saya jawab, jadi ada 3 komponen penting dalam pemilu maupun pilkada. Ya, saya mau menyampaikan itu. Apa itu 3 komponen penting dalam pemilu atau pilkada? Yang pertama, ada penyelenggara pemilu. Oke, yang kedua, ada peserta pemilu atau pilkada. Dan yang ketiga, ada pemilih. Ya. Kalau 3 komponen ini salah satu tidak ada, maka tidak akan terlaksana pemilu ataupun pilkada. Wah, ini yang paling penting ya Bang ya. Penting. Maka pemilih ini ibaratnya salah satu tahapan yang penting. Bukan berarti tahapan yang lain nggak penting ya. Ini rohnya. Rohnya pemilu ataupun pilkada ya. Nah, ini rohnya penting. Karena siapa yang nanti yang mau datang ke TPS? Ya kan? Benar. Siapa yang mau datang ke TPS? Penyelenggaranya ada, pesertanya ada. Terus siapa yang mau milih pesertanya? Benar. Ya kan? Maka ada proses tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan. Nah, tentu memang tahapan awal ini kami melakukan sinkronisasi dari DP4 yang saya sampaikan dari DP4 ke antara DP4 dengan DPT terakhir kita sinkronisasi disebut namanya daftar pemilih atau DP ya kan. Nah, daftar pemilih ini nanti akan dilakukan coklit, pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih. Coklit ini door to door. Rumah ke rumah. Dicek satu-satu ya Bang ya. Dicek keabsahan pemilih, benar atas nama si A, benar atas nama si B, cek KTP-nya, KK-nya atau identitas lainnya, keberadaannya. Nah, kita cek apakah memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak, gitu kan.
Nah, setelah itu coklit ini dilakukan selama 1 bulan. Oh, oke. Ya. Setelah itu baru kita proses penetapan namanya DPS, daftar pemilih sementara. Nah, teman-teman PPK, teman-teman kabupaten KPU kabupaten kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Setelah ditetapkan, nanti itu diumumkan. Disebarkan ke tempat-tempat yang strategis, posisi tempat-tempat yang strategis misalnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, di mana masyarakat bisa mengecek apakah sudah masuk atau belum dalam DPS. Nah, ada ruang tanggapan dan masukan masyarakat. Nah, ruang tanggapan dan masukan masyarakat itulah kita jadikan nanti namanya DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Diakomodir. Yang di dalam DPS belum masuk nih, dalam pemilihnya yang belum masuk, kita akomodir di dalam DPS HP. Setelah itu barulah kita tetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Jadi DPT inilah nanti berapa jumlah pemilih di Provinsi Jambi yang kita tetapkan untuk Pilkada 2024 ini. Jadi ruangnya dan prosesnya lebih kurang 4 bulan, dan ini memang kita butuh energi dan butuh pemikiran-pemikiran agar bagaimana prinsip dalam proses pemutahiran daftar pemilih ini kan prinsipnya daftar pemilih yang berkualitas. Apa itu kualitas? Salah satu unsurnya adalah komprehensif, akurat, terus apalagi mutakhir, terus terbuka gitu kan. Nah, prinsip-prinsip daftar pemilih yang berkualitas inilah yang menjadi tujuan kami dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada 2024. Wah, jadi memang begitu ketat ya Bang prosesnya ya. Jadi tidak hanya memang syarat-syaratnya, nanti mungkin saya akan lebih tanya lagi lebih dalam syaratnya seperti apa sih. Tapi kalau memang membahas secara DPT-nya ini sendiri, prosedurnya begitu banyak nih, tingkatan-tingkatannya memang harusnya nanti ketika ditetapkan sebagai DPT. Apakah bisa nggak Bang ini DPT yang kita pakai untuk Pilkada itu berpedoman dengan DPT pemilu kemarin Bang? Iya, itu salah satunya ya. Itu yang saya sampaikan tadi. DPT pemilu ini kan menjadi bagian penting juga dalam melakukan proses penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada. Karena acuan kita nanti antara DP4 dengan DPT terakhir. DPT kita 2.676.107 pemilih DPT pemilu ya. Nah, nanti akan kita tetapkan menjadi DPT untuk Pilkada 2024 ini kan. Terus juga kita selain secara manual dalam proses penyusunan daftar pemilih, dalam undang-undang juga ada namanya sistem informasi teknologi yang digunakan oleh KPU Republik Indonesia, ya kan? Nah, kita juga setiap tahapan-tahapan itu menggunakan sistem informasi teknologi. Tadi yang disampaikan tadi ada Siagba. Dalam proses perekrutan badan ad hoc. Dalam proses penyusunan daftar pemilih kita ada namanya Sidali. Oh, Sidali. Sistem daftar pemilih kita, sistem informasi daftar pemilih. Sidali ini sebagai alat bantu untuk mengecek, sebagai alat bantu kita di internal dalam rangka untuk melakukan bagaimana prinsip-prinsip dalam penyusunan daftar pemilih kita itu bisa kita jalankan. Jadi kita bisa mengecek misalnya kegandaan pemilih yang ganda, misalnya pemilih ganda tadi ya Bang ya? Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Apa itu pemilih yang tidak memenuhi syarat? Misalnya pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang statusnya sudah berubah menjadi TNI Polri, gitu kan? Itu salah satu yang bisa kita identifikasi, kita lakukan pengecekan melalui yang namanya sistem tadi Sidali tadi. Gitu. Jadi sekarang sebenarnya sudah dimudahkan gitu ya untuk masyarakat sendiri mengecek apakah saya ataupun penonton di sini sudah masuk dalam DPT atau kalau tidak. Kalau Sidali itu alat kerja internal. Internal. Kalau masyarakat bisa namanya cek DPT online. Jadi untuk eksternal itu masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan yang namanya cek DPT online. Nanti cukup memasukkan NIK setiap pemilih bisa apakah masuk dalam DPT atau tidak nantinya. Gitu. Wah, jadi sebenarnya udah sangat mudah ya Bang ya dengan sistem yang ada gitu dan lain-lain, integrasi juga, birokrasinya juga sudah lebih sederhana dibandingkan ketika waktu sebelum-sebelumnya memang cukup panjang gitu proses yang harus dilalui. Dan tadi menarik nih ketika kita membahas tentang prosedur ya, ada DPT dan lain-lain. Syaratnya kita ingin menjadi DPT itu apa aja? Tadi Abang sudah menyinggung sih sebenarnya sedikit ya. Kalau misalnya ada pemindahan terus juga dari riwayat misalnya yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau seperti apa. Sebenarnya syarat-syarat mutlak seorang bisa dinyatakan sebagai DPT ini seperti apa Bang? Iya.
Jadi syarat warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar pemilih yang pertama jelas sudah berumur 17 tahun. Oke, 17 tahun ya Bang ya? 17 tahun atau sudah pernah kawin. Ya kan? Ada kan yang umurnya belum 17 tahun tapi sudah kawin. Nah, itu kan. Nah, itu boleh. Oh, itu boleh ya Bang? Boleh, itu syaratnya. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Nah, gitu. Berarti abang-abang di sini harus tahu dulu nih sudah kawin atau belum nih, bisa masuk nih di PT ini sudah pernah kawin semua kan? Pernah kawin semua. Oke, berarti itu yang pertama ya Bang itu ya? yang pertama. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Berdasarkan putusan pengadilan. Kadang kan ada tuh vonis dari pengadilan dicabut hak politiknya misalnya. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih karena dia sepanjang prosesnya belum berlaku ya. Kalau dia sudah menjalankan, misal divonis sedang dicabut hak politiknya, hak pilihnya divonis misalnya 5 tahun, berarti 5 tahun. Setelah itu baru bisa diakomodir lagi, memenuhi syarat lagi. Terus yang kedua adalah terhadap pemilih yang mempunyai KTP L, ya kan, dibuktikan dengan mempunyai KTP elektronik, KK atau biodata, ya kan, biodata penduduk atau memang ada identitas kependudukan digital. Sekarang kan Dukcapil sudah ada itu yang data kependudukan digital itu kan. Jadi kita bisa mengakses itu juga kan, bisa mengecek itu. Terus pasti kita sudah terdaftar atau enggak ya Bang ya? Nah, pasti kita apakah dia sudah punya NIK atau tidak kan. Terus yang terakhir adalah yang pasti bukan anggota TNI dan Polri. Jadi itulah yang syarat WNI yang terdaftar dalam pemilih yang kita akomodir nanti. Baik, berarti masih tetap terkait dengan peraturan netralitas ASN ya Bang ya? Ya, tidak boleh berpihakan dan lain-lain seperti itu. Kalau ASN kita akomodir. Oh, akomodir. Bisa dia masuk dalam, karena hak dia untuk memilih diakomodir dan itu diakomodir dalam undang-undang. Tapi kalau TNI Polri itu kan tidak boleh memilih, ya kan? Tidak boleh berpihakan ya, Bang. Ya, dia tidak boleh, tidak ada hak, tidak hak untuk memilih. Hak memilihnya tidak ada, karena itu diatur dalam undang-undang. Maka anggota TNI dan Polri itu dipastikan tidak masuk dalam daftar pemilih. Wah, baik. Ini jadi sudah lebih jelas juga ya oleh masyarakat ya. Jadi jangan sampai ngelihat, wah Bapak aja nggak milih, Bapak aja nggak ini, ada undang-undangnya gitu ya. Jangan sampai salah lagi nih kalau melihat ada yang belum memilih, ada yang lain, kita harus pastikan dulu backgroundnya apa ya Bang ya, dan lain-lain. Terus yang paling penting tadi, dari kelima kurang lebih 5 syarat tadi ya Bang ya, 5 syarat mutlak, sudah dipastikan nggak salah satunya ada terisi atau belum. Nah ini yang paling penting ya Bang ya. Jangan sampai nanti sudah mulai masa dan waktunya, malah nggak terdaftar ya Bang ya. Ini kira-kira sampai kapan Bang untuk DPT ini sendiri Bang? Ya, jadi kita mulai nanti tanggal 31 Mei. 31 Mei dalam waktu dekat. 31 Mei ini kita sudah mulai untuk proses pemutakhiran dan penyelesaian ini sampai nanti proses penetapan DPT itu sampai ke tanggal 23 September. 23 September. Berarti memang kurang lebih sekitar 4 bulan lagi ya Bang ya, proses untuk memastikan kalau kita sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, iya, kalau misalnya memang nanti dalam DPT sudah kita tetapkan, ternyata ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, apakah dia bisa milih? Bisa milih. Oh, bisa milih. Bisa milih. Ada kriteria, kita ada DPT namanya, ada DPTB, ada nama DPK nanti kan. Daftar pemilih khusus ya Bang ya? Daftar pemilih khusus ini orang yang tidak masuk dalam DPT, dia datang nanti memilih menggunakan KTPL. Jadi gitu. Jadi dia bisa milih dengan syarat dia harus membawa KTPL. Wah, gitu. Berarti sudah begitu banyak sebenarnya disediakan oleh pemerintah khususnya KPU nih untuk seluruh penonton juga agar sudah tidak ada lagi nih alasan untuk golput ya sebenarnya ya Bang ya. Apa istilahnya golongan putih ya, karena balik-balik setiap hak suara kita itu berguna untuk kepentingan dan juga nanti 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya kita nggak menggunakan, jangan protes nanti ya Bang ya. Sayang banget gitu ya kalau misalnya para penonton nih dan juga yang menyaksikan tidak menggunakan hak suaranya seperti itu. Dan ini menarik nih Bang. Kita baru mendengar kemarin, tadi sebenarnya sudah menyinggung juga DP4 ya. Mungkin belum terpapar secara detail nih Bang, DP4 ini apa sebenarnya? Karena tanggal 2 Mei kemarin, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Kemendagri sudah mengeluarkan itu kepada KPU RI. Sebenarnya DP4 ini apa sih Bang? Ya, jadi DP4 itu adalah daftar penduduk pemilih potensial pemilih, ya kan? Yang itu bisa nanti DP4 ini kan ada komponen masyarakat yang berusia nanti pada tanggal 27 November baru berusia 17 tahun dan itu sudah masuk. Misalnya nanti saya misalnya belum usia 17,
nanti pada Tapi saya yakin kok Bang kalau Abang belum 17 Bang. Nggak canda ya. nanti tanggal 27 baru berusia 17 tahun. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam DPT. Bisa ya Bang ya? Iya, sudah kita masuk karena DP4 ini kan daftar pemilih potensial. Ya kan, daftar misalnya pemilih pemula itu. Nah, pemilih pemula itu kita akomodir gitu kan. Jadi DP4 itulah yang menjadi acuan kita dalam proses penyusunan daftar pemilih sampailah ke DPT kita. Baik. Kita sudah menerima DP4 itu yang saya sampaikan tadi 2.696.762. Itu yang sudah kita terima, yang itu nyebar di setiap kabupaten kota. Nanti kita sebarkan di setiap kabupaten kota untuk dilakukan sinkronisasi. Itu nanti sudah langsung dibagi per TPS, ya kan? Jadi pemilih kita per TPS itu kalau di Undang-Undang 10/2016 maksimal itu 800 pemilih per TPS. Tapi kita nanti dalam draft PKPU yang kita rancang ini kan maksimal nanti per TPS kita itu adalah 600 pemilih satu TPS. Maksimal Bang. Maksimal. Kenapa lebih rendah daripada yang peraturan Bang? Kalau pemilu kita lebih ke pemilu itu 300 ya. Pemilu itu ya lebih 300 maksimal ya kan. Karena apa? Karena memang jenis pemilihan untuk pemilu itu banyak. Baik. Ada pemilihan presiden, ada 4 surat suara lagi, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ada 5 jenis surat suara yang kalau satu TPS misalnya 600. Lebih berat ya Bang ya? Kita hanya milih dibatasin dari jam 7 sampai jam 1 siang, ya kan? Nah, kalau untuk pilkada, apalagi memang pilkada kita serentak sekarang ya, hanya 2 jenis surat suara, pemilihan gubernur sama pemilihan bupati atau wali kota. Baik. Saya pikir memang waktu yang tidak panjang ya. Kalau 5 jenis surat suara itu sangat panjang. Tidak terakomodir seperti itu ya Bang ya. Pasti satu orang bisa memakan waktu 5 atau 10 menit Baik. di setiap TPS. Berarti ini nanti malahan jadinya tidak memenuhi syarat tentang apa ya dari mahkamah ya Bang ya, harus dari jam 12 sampai jam 12 siang ya Bang ya. Gawat itu kalau misalnya nggak kesampaian. Jadi kita memang mempersiapkan ini untuk proses selama 6 jam ini. Proses 6 jam. Hanya dilakukan dalam waktu 1 hari, proses 6 jam dari jam 7 sampai jam 1 siang pada tanggal 27 November. Tapi persiapan untuk melaksanakan 6 jam itu kita butuh waktu yang panjang. Ya Dan kan? bukan hanya dalam tahun ini ya Bang ya, tapi sudah Kita dari beberapa sudah tahun yang lalu. Persiapan-persiapan ya kan. Makanya saya bilang tadi ada persiapan, ada penyelenggaraan ya kan. Dan ini memang butuh tenaga dan pikiran kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak ini. Hanya waktu 6 bulan untuk memilih itu kan, jam 7 sampai jam 1 siang. Jadi kita pilkada ini adalah salah satu pilkada yang pilkada yang terbesar ya, salah satu pelaksanaan pilkada yang terbesar di dunia ya. Kenapa? Karena pilkada ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Kalau dulu sebelum 2024 pilkada dilaksanakan tapi tidak serentak. Ada yang 2018, ada yang 2020 ya kan. Kalau sekarang 2024 itu pilkada kita dilakukan serentak di 38 provinsi, 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi memang dengan dinamika yang bermacam-macam, kepentingan daerah yang bermacam-macam. Beda dengan pemilu misalnya. Kalau pemilu itu secara nasional, kita pemilihan presiden. Kepentingan daerah tidak begitu. Tapi pilkada kepentingan daerahnya sangat kuat dan sangat kencang. Dinamikanya juga sangat tinggi. Lebih besar lagi seperti itu ya Bang ya. Jadi memang istilahnya ini kerja ekstra untuk mengawal benar-benar proses ini sesuai dengan standar yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan seperti itu ya Bang ya. Karena balik lagi memang ada kebudayaan, ada unsur kultur dan lain yang ini memang mengikat seperti itu ya Bang ya. Karena daerah ini kan punya masing-masing punya punya kepentingan daerah ya, punya egonya daerah masing-masing, mengangkat misalnya kebudayaan lokal, mengangkat putra daerah misalnya ya kan, dan sebagainya. Karena makanya saya bilang pilkada ini sangat rawan, sangat rentan dengan kepentingan dan dinamika politik yang sangat tinggi ya. Maka tentu kami selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU tentu harus menyiapkan fondasi yang kuat ya kan,
Kalau pondasi kami tidak kuat, kami akan rubuh. Kami juga akan tidak kuat, ya kan? Benar, gitu. Bang. Jadi memang apa ya, ini masyarakat sudah harus juga dituntut bijak seperti itu ya, Bang ya. Karena memang dinamika yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Fahrul Razi ini sebagai reminder atau pengingat juga nih untuk yang menonton bahwa kita harus mulai bisa menilik, cek backgroundnya, gitu ya, Bang ya. Harus pinter-pinter juga melihat apa sih program ditawarkan dan lain-lain sehingga memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita sudah terdaftar sebagai DPT, haknya kita juga nih nanti akan menyalurkan suara. Seperti itu ya, Bang. Kita berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin bagaimana memang dalam penyusunan daftar pemilih ini benar-benar daftar pemilih yang lahir nanti secara berkualitas. Kami di penyelenggara sudah berusaha memaksimal mungkin misalnya merekrut penyelenggara ad hoc kami, badan ad hoc kami supaya benar-benar dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas. Tapi kan kalau seandainya pemilih kita yang tidak yang tidak bisa menjalankan tuntutan undang-undang misalnya kan, maka pilkada juga akan ternoda. Kalau 3 komponen ini penting, 3 komponen ini kan sangat penting ini, ya kan? Yang saya sampaikan tadi, penyelenggara, peserta dan pemilih. Kalau 3 komponen ini sama-sama memiliki kualitas dan profesionalitas dalam tugas dia, maka kita meyakini pemilu maupun pilkada misalnya yang di depan mata kita melaksanakan itu akan berjalan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tadi yang disampaikan tadi, pemilih yang berkualitas melahirkan pemimpin yang berkualitas. Wah, luar biasa. Jadi kita memang harus benar-benar melibatkan diri ya, Bang ya. Karena unsurnya tadi salah satunya adalah kita sebagai pemilih. Ini penyelenggara sudah ada pemimpin ataupun juga pesertanya. Nanti akan kita lihat siapa yang benar-benar bisa mewakili aspirasi kita ya, Bang ya, untuk membangun khususnya Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan. Betul. Nah, ini kan proses tadi udah begitu panjang. Abang sudah menjelaskan DP 4, kemudian juga bagaimana proses DPT dan lain-lain ini sendiri berjalan dan lain-lain ya, Bang ya. Begitu banyak akses-akses yang menurut saya ini perlu sekali masyarakat ketahui seperti itu ya, Bang ya. Karena jangan sampai ketika masa pemilihan nanti nggak ada namanya ya, Bang ya. Oke deh. Ini sudah datang nih, Bang, minuman kita, Bang. Aduh ya. Ini spesial nih buat Abang. Tadi semakin segar nih. Makin segar. Semakin segar. Dan ini oke, ini ada gambar nih. Katanya tadi minta di request apa, Bang? Logo KPU. Logo KPU ya. Jadi ini Kak Dina tolong ya kayak gambarnya ya. Nanti mintanya logo KPU atau maskotnya ya kan? Oh, maskot KPU ya. Ini dalam waktu dekat juga akan kita lihat ya, Bang ya. Oke. Boleh, Bang, sambil diminum, Bang. Baik. Sambil dirasa dan dicicipi, Bang. Ini spesial tadi karena Abang nggak menentukan rasa, jadi kita yang menentukan, Bang. Ya, siap. Semoga rasa kita sama, Bang ya. Ya, jadi tadi memang udah banyak ya dari Bang Farozi juga menyampaikan ada indikasi-indikasi yang sebenarnya memang sebagai pemilih ini kita yang harus mulai cerdas untuk memang melahirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, tadi prosesnya panjang. Saya lanjutkan, Bang. Prosesnya tadi ada beberapa tahapan dan rangkaian yang sampai saat ini pun masih dilalui ya, Bang. Karena nanti September ya, Bang, baru benar-benar ditutup nih DPT-nya. Sejauh ini, Bang, ada nggak catatan, temuan atau tantangan, Bang, yang didapatkan? Ya, yang pertama tentu kami dalam proses penyusunan daftar kita ini kan mendata orang yang hidup, ya kan. Jadi apa? Tantangannya itu kan sering misalnya sudah kita data, nanti ada yang pemilih atau warga yang pindah, ya kan? Karena 4 bulan ini panjang juga ya, Bang ya. Nanti pindah 4 lagi. Bulan ini proses 4 bulan ini, ya saya pastikan memang ada warga yang pindah berdomisili dari Kabupaten A ke Kabupaten B gitu kan. Karena kita mendata orang yang hidup, data orang yang meninggal saja kita masih juga banyak yang harus kita perbaikin kan. Nah, kita mendata orang yang hidup. Terutama misalnya kita mendata suku anak dalam, ya kan? Suku anak dalam ini orang yang terkenal dengan apa istilahnya nomaden ya, berpindah-pindah ya. Jadi memang dari sudut A misalnya dari desa A ke desa B misalnya kan, dia selalu berpindah-pindah. Maka kita juga kewalahan dalam proses pendataan penduduk untuk masuk ke dalam daftar pemilih gitu kan. Itu tantangan kita ya. Sering yang kedua memang kita menemukan misalnya pemilih atau warga yang tidak ditemukan lagi, ya kan? Dia secara administrasi de jure, kita ini kan menyusun daftar pemilih ini kan secara de jure. Apa itu? Secara de jure itu adalah dia harus memiliki administrasi kependudukan, dibuktikan dengan memiliki KTP elektronik. Salah satunya ya, Bang, salah satunya KTP elektronik. Dia punya KTP elektronik sudah didata, tapi pada saat kita coklit orangnya tidak bisa kita temukan. Tidak tahu, bahkan satu RT misalnya, kita tanya dengan ketua RT,
Ternyata orang itu tidak tahu lagi di mana tempat tinggalnya, tidak tahu. Sementara secara de jure administrasi kependudukan dia masih di situ. Di RT tersebut. Maka mau tak mau kita tetap harus mengakomodir pemilih tersebut masuk dalam daftar pemilih. Meskipun secara faktanya di lapangan dia tidak ditemukan lagi gitu. Tapi secara de jure administrasi kependudukan dia masih berstatus di alamat tersebut gitu. Jadi memang banyak tantangan yang cukup. Jadi banyak tantangan-tantangan kita, terutama misalnya orang yang, maka ada guyonan ya, orang mati balik hidup, gitu kan? Artinya apa? Orang yang meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih. Nah itu akan kita bersihkan, ya kan? Ada misalnya orang yang lama yang sudah meninggal masih masuk terdata dalam daftar. Undangannya masih ada gitu ya? Undangannya masih ada. Maka itu juga menjadi tantangan bagi kami dalam proses pemutahiran daftar. Termasuk kami juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia SDM-nya untuk badan ad hoc kami, terutama jajaran PPK dan PPS. Nanti coklit kita ada namanya Pantarlih, ya kan? Jadi Pantarlih lah petugas penyusunan daftar pemilih itulah yang nanti melakukan coklit yang secara door to door, ya kan? Secara door to door, rumah ke rumah, yang itu kita rekrut sebanyak jumlah TPS, ya kan? Sebanyak jumlah TPS. Kalau pemilu kita TPS kita 11.160 TPS. 11.000 lebih ya. Bang, ya. Kalau untuk pilkada kemungkinan memang tidak sampai. Paling berkisar antara 8 sampai 9.000. Maka kita lihat dulu prosesnya nanti apakah ada berapa jumlah TPS yang akan kita tetapkan, karena termasuk juga jumlah pemilih berbasis TPS nanti gitu. Jadi panjang ya Bang ya, catatannya udah banyak ya dari ini kan masih beberapa bulan lagi menuju September ya Bang ya. Tapi sudah begitu banyak catatan yang harus menjadi apa ya istilahnya, pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat gitu ya Bang ya. Iya, kita banyak banyak. Jadi pengalaman, refleksi dan evaluasi itu juga menjadi catatan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya gitu kan. Kita misalnya selain dari soal pemilih yang sulit di kita data yang kita temui, misalnya daerah perbatasan, wilayah-wilayah perbatasan di Jambi kan masih ada daerah wilayah perbatasan misalnya kan, yang status quo itu tetap kita akomodir ya, karena memang kepentingan politik daerah masing-masing daerah ini kan bermacam-macam ya. Yang saya sampaikan, daerah perbatasan ini juga rawan bisa kemungkinan masuk dalam pemilih A dan pemilih B misalnya kan. Kita misalnya di antara Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Damasraya, Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Itu kan daerahnya ada yang secara administrasi penduduk dia masuk wilayah Jambi misalnya, tapi secara domisili dia domisili wilayah Sumatera Barat. Dan itu ada. Fakta di lapangan memang ada. Kita lakukan faktual di lapangan ada gitu kan. Nah itu tantangan-tantangan tadi misalnya daerah perbatasan, suku anak dalam, warga suku anak dalam yang kita lakukan proses, termasuk hal-hal yang lain, itulah yang menjadi tantangan kami. Tapi yang jelas karena ini bukan pertama kali yang dilakukan dan sudah pernah kita lakukan, maka evaluasi, refleksi dan evaluasi itu menjadi catatan untuk lakukan perbaikan-perbaikan. Beda halnya kalau proses ini baru pertama kali kita lakukan, ya kan? Karena masih ini banyak adaptasinya ya, Bang. Ya, tinggal memang proses ini sudah pernah kita lakukan, hanya saja kita melakukan perbaikan-perbaikan mana ada kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya gitu. Wah, luar biasa. Ini juga KPU pun tidak menutup diri gitu ya. Kalau masyarakat ingin menyampaikan rekomendasi atau perbaikan juga sangat diizinkan gitu ya Bang. Apalagi ini terkait dengan perbaikan pemilihan ini sendiri nanti yang akan kita hadapi ataupun juga ke depannya. Nah, Bang, ini yang saya juga penasaran nih Bang ya. Ketika memang KPU ini sendiri salah satu memang badan penyelenggara seperti itu ya Bang ya. Di luar ada badan pengawasan dan lain-lain seperti itu ya Bang ya. Nah, untuk layanan sendiri Bang dari KPU, jikanya nanti ditemukan ada daftar DPT yang tidak sesuai, masyarakat ingin ngelapor atau bentuk-bentuk pelayanan lainnya ada nggak Bang? Iya, kita tetap setiap kecamatan PPS misalnya kan maupun kecamatan di PPK di desa kelurahan kita ada buka layanan nanti ya kan, buka layanan terkait tentang pemilih masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih ya kan. Tentu ada itu tadi misalnya kita memberikan layanan misalnya cek DPT online. Ketika ada masyarakat yang belum masuk, silakan dia menyampaikan ke jajaran kami yang terdekat ya misalnya kan.
termasuk juga secara sistem informasi teknologi kita siapkan, termasuk dengan manual kita siapkan, misalnya kan di setiap jajaran PPS maupun PPK kita. Tentu kami berharap partisipasi ya, karena demokrasi ini adalah partisipasi, ya kan. Kalau tidak ada partisipasi dari pemilih, maka demokrasi bisa dipertanyakan, ya kan. Nah, ukuran partisipasi ini kan bukan dalam bentuk angka, misalnya kan. Partisipasi pemilih misalnya 90%, 80%. Jadi kan salah satu keberhasilan demokrasi itu kan bukan dalam angka-angka, tapi bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Gitu kan. Bisa garis bawah ya, penuh tanggung jawab ya, Bang ya. Bisa sebagai pemilih saya punya tanggung jawab untuk memilih bagaimana memilih pemimpin yang baik misalnya kan, yang berkualitas, karena apa? Berdampak terhadap proses pembangunan daerah masing-masing. Wah, itu yang paling penting ya. Jangan sampai kita istilahnya milih kucing dalam karung ya, kalau bahasa peribahasanya ya, Bang ya. Dan kita harus kenal juga nih. Tadi kalau kata Bang Farozi, kita juga harus bertanggung jawab dengan suara yang kita keluarkan. Nah, Bang, ada nggak Bang pesan-kesan mungkin ataupun juga rekomendasi atau apapun yang ingin Bang sampaikan kepada penonton podcast kita kali ini terkait dengan memastikan lagi nih DPT-nya, kemudian juga harus bekerja sama ketika nanti petugas juga mulai melakukan cek, Bang. Ya, yang pertama bagaimana memang kita saling berkolaborasi, kerjasama, dan kami berharap partisipasi dan proaktif dari masyarakat ketika memang nanti belum terdata dalam daftar pemilih. Tentu kami komunikasi dua arah. Kalau hanya komunikasi satu arah, kami pasti tidak akan mendeteksi pemilih ataupun masyarakat yang bisa kita akomodir dalam daftar pemilih. Kalau dia tidak terdata dalam daftar pemilih, tapi dia tidak mau aktif, tidak melaporkan, bagaimana kita mau mendeteksi? Maka poin yang pertama itu kami berharap ada keaktifan masyarakat untuk menyampaikan terkait misalnya masyarakat yang belum terdata dalam daftar pemilih. Yang kedua memang kami bagaimana memaksimalkan memberikan pelayanan ya kan sesuai dengan slogannya KPU itu KPU melayani. Tapi kami bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pemilih sehingga memang kami bisa bekerja secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga integritas baik itu secara personal kami di penyelenggara maupun sebagai kelembagaan. Jadi kami tetap dituntut secara profesional dan menjaga integritas secara personal maupun secara kelembagaan. Pak Rozi duduk dengan orang itu dengan peserta pemilu misalnya, dengan pilkada misalnya, itu kan sudah dianggap orang yang memihak. Ya kan? Maka kami dituntut untuk profesional, untuk menjaga bagaimana profesionalitas dan integritas kami dijaga, itu kan. Jadi saya mengambil istilah gini, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, seburuk-buruknya ada baiknya, sebaik-baiknya pasti ada buruknya. Jangan dicari yang buruk dalam yang baik, carilah baik dalam yang buruk. Wah, luar biasa. Jadi memang, ini dalam banget ya, makna ini langsung merinding ya semuanya tim-tim di sini ya. Ini ada poin menarik ketika memang istilahnya dalam pemilu ini sendiri tidak hanya digarisi terkait dengan 3 elemen tadi ya, Bang, tetapi memang menjaga bahwa pemilu 2024 pilkada serentak 2024 ini sendiri dapat berjalan damai, lancar, kemudian juga kolaborasi semuanya bisa terwujud seperti itu ya, Bang ya. Jadi tadi harapan yang sudah dibangun, kemudian juga mimpi serta cita oleh masyarakat Jambi untuk pemimpin yang memang benar-benar secara garis besar ada berkualitas tadi memang terpenuhi seperti itu ya, Bang, secara standar. Terima kasih banyak Bang Farozi sudah begitu luar biasa ngobrol bersama kita di sini, dan tadi juga begitu banyak akses yang saya pribadi juga dapat baru. Cuacanya teduh tapi suasana panas. Ini cuacanya teduh tapi suasananya panas ya, Bang ya. Memang begitulah, Bang, kalau misalnya bergobrol terkait dengan politik dan juga persiapan pilkada serentak 2024 ini istilah panas dingin bawaannya ya, Bang. Betul. Karena memang prosesnya yang begitu. Cuaca dingin tapi tetap berkeringat. Tetap berkeringat, Bang. Ini juga tadi saya rasakan. Waduh, ini banyak nih. Saya merasakan hektiknya Bang Farozi dan tim nih ya, dengan waktu yang begitu istilah singkat sekali. Tapi pekerjaannya tadi PR-nya seabrek gitu ya, Bang, yang harus diselesaikan. Sekali lagi terima kasih Bang Farozi sudah diganggu nih dalam kesibukannya hari ini, sudah mau berbincang bersama kami dan juga memberikan begitu banyak akses informasi terbaru. Yang paling penting adalah ini tadi salah satunya. Pastikan terlebih dahulu kita ini sudah termasuk tidak
dalam daftar pemilih tetap atau DPT ya Bang ya. Sehingga nanti ketika memang proses Pilkada 2024 ini berlangsung, kita memang sudah bisa menyalurkan hak suara kita dengan tepat dan juga sesuai. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, ayo kita sama-sama ke TPS, kita nyoblos siapa pemimpin yang akan memimpin Jambi selama 5 tahun ke depan. Saya Azir Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.